Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan beribadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama mengucapkan motto gereja kita. GMI Jemaat Kana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian yang pertama, Jadikan Aku Indah. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita akan mengangkat lagu pujian yang kedua, Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tiada ku
Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu. Hari ini kami bisa berkumpul bersama di bait-Mu yang suci Tuhan. Dan kami berdoa dimanapun kami berada. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Jamah hidup kami, ubah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang baru diperbarui Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa dan pikiran kami Tuhan. Tindakan dan perkataan kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan yang melukai hati-Mu dan sesama. Ampuni kami Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk datang padamu, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih di masa-masa pandemi kami boleh tetap hidup, kami boleh tetap melayani, kami boleh tetap dilindungi apapun dan bagaimanapun keadaan kami. Hari ini Engkau tetap memegang hidup kami. Kami berterima kasih dan bersyukur. Kalau Allah yang layak kami sembah, Allah yang menciptakan langit bumi yang kami kenal dalam nama Yesus. Bapa, kami saat ini berdoa Tuhan untuk yang sakit. Mari Tuhan sembuhkan jemaat kami. Tuhan pulihkan untuk Ibu Mary Tasya. Tuhan pulihkan dia. Juga untuk Ibu Mary Talen, Tuhan sembuhkan sakitnya, jamah, berikan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang menyusun skripsi, yang sedang studi di luar negeri, yang sedang studi di dalam negeri. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk tidak mudah menyerah dalam segala tantangan dan keadaan, tetapi berfokus kepadamu, sehingga mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan. Mereka boleh studi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati buat anak pemuda remaja kami yang sedang studi, yang sedang bekerja, Tuhan urapi. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sebentar lagi gereja kami akan siap untuk diperbaiki. Tuhan berkatilah, lindungi dan tutup bungkus setiap yang bekerja di sini. Dan kami menolak dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan yang mau menggagalkan. Kami mau mematahkan segala kuasa iblis, kuasa roh jahat yang mau menghancurkan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, jauhkan dari segala unsur pemerasan, baik preman, OKP atau yang lainnya Tuhan. Sadarkan mereka bahwa ini rumah Tuhan. Sadar mereka untuk mencari hadirat Tuhan dan tidak menyusahkan untuk pelayanan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga rumah ibadah ini boleh bisa direnovasi, dan Tuhan yang berjaga-jaga, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam ibadah ini kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami urapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Alpha Course bulan Juli sampai September ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang mengikutinya. Tuhan berkati, supaya mereka yang mengikutinya dapat bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Kami bawa seluruh pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat. Karena Engkau yang mempunyai gereja ini. Karena Engkau yang mengizinkan gereja ini boleh hadir, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus. Berkati Bapa, dari awal sampai akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Tetap Setia. Ku
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman ini, sehingga kami dapat memahami dan hidup berhati-hati, karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendengar kata akan datang segera, apa yang terlintas di pikiran kita? Pasti itu sesuatu yang akan cepat datang. Biasanya di bidang hiburan, olahraga, teknologi, atau ada satu film akan datang segera. Itu membuat orang apa? Menantikan, ya, supaya mereka bisa dengan segera semangat, walaupun itu mungkin berbulan-bulan baru menjadi kenyataan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca kitab Wahyu ini, maka kita mendapat satu kesan yang kuat. Apa kesan itu? Akan datang segera. Yang tertulis bukanlah suatu hari nanti, di masa depan yang masih jauh Yesus akan datang kembali, tetapi kalimat itu berkata apa? Akan datang segera. Apa yang harus segera terjadi dan waktunya sudah dekat. 3 kali di pasal 22 pada Wahyu ini dikatakan. Pertama di ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu di ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, "Ya, aku datang segera." Kata ini mau mengatakan tidak lama lagi aku akan datang. Tentu saudara berkata, tapi kok bisa sampai 2000 tahun kemudian tidak datang-datang? Saudara, ini bukan berbicara soal waktunya manusia. Ini berbicara soal waktunya Tuhan. Tidak peduli kesulitan apa yang kita hadapi, tidak peduli kekecewaan apa yang kita rasakan, tidak peduli apa penderitaan yang kita alami. Tetapi saudara, ketahuilah Yesus pasti akan datang kembali, mengakhiri perjuangan anak-anaknya, untuk menutup halaman terakhir dari penderitaan hamba-hambanya, dan untuk memberikan pahala bersama dengannya. Karena itu saudara, Tuhan Yesus memberikan apa? Reward penghargaan bagi kita yang telah mengikuti Dia dengan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kasih karunia yang melimpah pada setiap kerja cinta kita, pekerjaan iman kita, dan pada hati yang menjaga kekudusan hidup. Saudara tahu hari-hari ini mengapa begitu banyak pergumulan, banyak kesulitan, bahkan kita tahu COVID-19 yang belum pernah terjadi, supaya menyadarkan kita, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudara, yang pasti saudara, satu saat dunia ini akan berlalu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita fokus kepada Tuhan atau kita fokus pada diri sendiri? Saudara, karena itu Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan bertanya kapan waktunya secara jam, tanggal, bulan, tahun,
Tapi bertanyalah pada hati kita, apakah kita telah siap sedia ketika Tuhan datang nanti? Kita dipanggil untuk apa? Untuk tetap setia, menantikan penggenapan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin ketika Dia datang, Dia mendapati iman kita. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, di masa-masa kesulitan, di masa-masa tantangan, di masa-masa penderitaan, jangan fokuskan pada kesulitan, tantangan, rintangan. Fokuskan kepada Tuhan yang akan datang. Tidak peduli siap atau tidak kita. Karena itu, mari milikilah hati yang berkata, ya Tuhan, datanglah segera. Karena aku rindu kedatangan. Saudara, apakah ini menjadi jawaban hati kita? Ketika Tuhan datang, Dia akan datang seperti pencuri. Tidak ada yang pernah tahu kapan waktu. Dan semua orang tertidur. Tapi apa yang membedakan? Apakah kita memiliki iman? Apakah selama hidup kita ini kita berfokus kepada Dia? Apakah selama kita hidup ini kita selalu punya hubungan indah bersama dengan Tuhan? Kiranya waktu Tuhan datang, kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang mengerikan buat kita, tapi sesuatu hal yang membuat kita merasa bahagia, sukacita. Karena air mata, penderitaan, kesusahan, Tuhan gantikan dengan mahkota kemuliaan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih kemurahan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Sadarkan kami Tuhan, waktu-waktu yang jahat ini, waktu-waktu yang makin dekat, kami tidak tahu kapan, tapi Tuhan akan segera datang. Dan biarlah kami hanya fokus kepada kedatangan Tuhan Yesus. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Beriman kepadamu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih buat ibadah ini. Kami sudah mengikutinya dari awal sampai akhir. Dan biarlah kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau memberi pengumuman, saudara-saudara dikasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kursus pernikahan secara online, dapat menghubungi saya di nomor WA 08126 45377731. Ya, nanti pada tanggal 5 Oktober kita akan ada kursus pernikahan. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan silakan menghubungi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.